sahabat SJTV. Salam ruang, mahasiswa. Apa kabar sahabat SJTV? Semua sahabat SJTV sehat selalu ya. Ruang mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan tentang desain produk yang akan dilakukan oleh program studi Teknik Industri. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Universitas Pamulang, Kampus Witana Harja. Kita akan berkunjung ke Laboratorium Teknik Industri. Karena pembelajaran desain produk dilakukan di dalam Laboratorium Gambar Teknik. Dalam Laboratorium Gambar Teknik ini, dosen-dosen teknik industri menerapkan kepada para mahasiswa sebelum masuk kepada sebuah industri atau pembuatan industri, baiknya mereka melakukan simulasi dalam pembuatannya. Dan di dalam Laboratorium Gambar Teknik ini, mereka akan melakukan kegiatan yang dinamakan desain produk. Saat ini, saya sedang berada di depan panggung demokrasi yang berada di Kampus Witana Harja, Universitas Pamulang. Saya sedang menunggu teman saya untuk bersama-sama belajar bagaimana cara untuk melakukan desain produk. Kebetulan sekali saat ini sedang ada simulasi desain produk yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pamulang. Pengawas dalam praktikum ini ada dosen, tentunya selaku pembimbing dan pendamping, dan juga mentor yang mana adalah salah satu mahasiswa yang dipercaya oleh dosen dalam mengarahkan teman-teman lainnya untuk proses pembelajaran. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa saja yang ada dalam pembelajaran desain produk, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari desain produk. Desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya atau konsumen. Biasanya, produk yang telah dirancang akan diproduksi massal secara industri. Oleh karena itu, terkadang bidang studi ini juga disebut sebagai desain industri. Bahkan dalam bahasa Inggris, sebetulnya bidang studi ini disebut dengan industrial design. Namun, istilah tersebut tidak dapat diterjemahkan mentah-mentah menjadi desain industri. Karena yang didesain bukanlah industrinya, melainkan produknya. Kemungkinan besar, translasi yang lebih tepat adalah desain keindustrian. Namun, tetap saja terdengar sedikit rancu. Oleh karena itu, desain produk tetap dianggap menjadi istilah yang lebih tepat untuk digunakan sebagai terjemahannya. Menanggapi problematika bahasa tersebut, rasanya menjadi krusial untuk membahas pengertian desain produk berdasarkan makna katanya. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaannya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam sebuah desain produk, kamu juga akan menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi yang digunakan untuk memahami user seutuhnya, mulai dari kebiasaan, tingkah laku, kebutuhan, dan keinginan. Selain itu, desain produk juga harus bermanfaat untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yuk, kita lihat bagaimana caranya mahasiswa melakukan proses pembuatan desain. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19, 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu.
Petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SCTV, salam ruang mahasiswa. Saya Fadia Kusumawati dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang semester 6. Kali ini saya akan mempraktikkan sebuah aplikasi SolidWorks. SolidWorks merupakan perangkat lunak CAD yang sangat powerful dengan berbagai fitur lengkap dengan keperluan desain mesin beserta turunannya. SolidWorks mampu membuat gambar dengan tingkat presisi serta mudah dalam proses editing tanpa mempengaruhi kualitas gambar. Pada kali ini di SolidWorks terdapat 3 bagian komponen, yaitu ada part, assembling, dan drawing. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat objek seperti berikut ini. Langkah yang pertama dibuat adalah kita akan memilih part, lalu membuat sudut pandang, ada front plane, top plane, dan right plane. Kali ini kita akan memakai sudut pandang dari front plane. Setelah itu kita akan membuat sketsa.
Setelah itu, kita akan membuat sketsa tersebut menjadi 3 dimensi. Dengan ketebalan 25. Setelah itu kita akan membuat sketsa. Oke, setelah mendapat sketsa seperti ini, ada fitur linear pattern atau circular pattern. Ini bertujuan agar memudahkan kita untuk tidak membuat satu persatu pada pembuatan tersebut. Di SolidWorks juga terdapat fitur untuk membuat baut secara otomatis. Nah, yang digunakan pada kali ini, kita menggunakan fitur Hole Wizard. Standar ISO dengan M24. Kita menggunakan tipe M10. Terlihat pada gambar seperti berikut ini. Oke, selanjutnya setelah kita membuat modeling, kita akan masuk pada bagian drawing atau gambar kerja. Setelah itu, kita akan memilih jenis kertas yang digunakan. Pada saat ini kita menggunakan jenis kertas A3. Lalu klik OK. Setelah itu kita memilih sudut pandang seperti sudut pandang dari depan, dari samping, atau dari atas, atau isometrik atau visual 3D. Setelah kita memilih sudut pandang, kita akan memasukkan dimensi. Setelah semuanya sudah diberi dimensi, gambar kerja siap digunakan pada mesin CNC atau 3D printing atau mesin pendukung lainnya. Di samping saya adalah mesin 3D printing. Untuk lama pengerjaannya bisa 7-8 jam sesuai dengan modeling yang kita buat. Berikut beberapa contoh dari pembuatan 3D printing. Jadi pada praktikum kali ini kita harus membuat part dari aplikasi software SolidWorks. Setelah membuat part, kita membuat assembling,
lalu drawing, lalu setelah itu bisa dimasukkan pada mesin 3D printing atau mesin pendukung lainnya. Demikian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat SCTV. Salam ruang mahasiswa. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat.
Interface design. Sebuah desain produk dapat menentukan kemampuan efisiensi, kecepatan, dan keandalan dari desain interface. Ada berbagai kemungkinan interface design yang bisa kamu tawarkan kepada user. Misalnya saja pada contoh supermarket. Saat kamu memilih self-checkout, kamu akan melihat interface berupa barang-barang apa saja yang kamu beli berikut total harganya. Interface design memang berbeda-beda, namun ada satu tujuan yang pasti, yaitu memuluskan pengalaman user memakai sebuah produk. Setiap tantangan yang muncul dalam interface design harus dipertimbangkan matang-matang dan diselesaikan. Pasalnya, jika tidak dibuat semulus mungkin, desain produk akan gagal dan membuat user beralih ke produk lain. Jadi, secara garis besar, desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaannya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam sebuah desain produk, kamu juga akan menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi yang digunakan untuk memahami user seutuhnya, mulai dari kebiasaan, tingkah laku, kebutuhan, dan keinginan. Selain itu, desain produk juga harus bermanfaat untuk kelangsungan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yudi Maulana, dosen Prodi Teknik Industri, di mana saya bertanggung jawab untuk praktikum gambar teknik. Di mana di ruangan ini, praktikum gambar teknik ini, mahasiswa diajarkan untuk membuat modeling, assembling, dan drawing. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan mendukung mata kuliah lainnya, gambar teknik ini dianjurkan dari semester 1 sampai semester 8. Di gambar teknik ini, mahasiswa diajarkan bagaimana merancang gambar teknik untuk kebutuhan manufaktur atau kebutuhan lainnya di dalam dunia industri. Keluaran dari gambar teknik ini, selain dari bisa membuat modeling, maka mahasiswa diajarkan untuk bisa menganalisis sebuah gambar betul atau tidaknya, maka mahasiswa diajarkan juga seperti pada gambar, seperti pada alat yang di samping saya ini, untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam gambar teknik, yaitu yang disebut dengan 3D modeling atau printer 3D. Printer 3D ini dihasilkan untuk membuat gambar menjadi lebih nyata dan terlihat secara visual. Ini adalah salah satu contoh yang dibuat di dalam gambar teknik dan dihasilkan dari 3D printing, dan banyak lagi yang lainnya, sehingga mahasiswa paham dan mengerti apa itu gambar teknik dan kebutuhannya di dalam dunia industri. Dari gambar teknik ini kita bisa mendukung mata kuliah yang lainnya seperti proses manufaktur. Proses manufaktur ini biasanya sebelum diproses untuk membuat benda kerja, maka dikeluarkan terlebih dahulu adalah desainnya atau gambar kerja. Selain itu, ada beberapa mata kuliah seperti elemen mesin. Lalu disebut ada juga dengan perancangan produk. Di dalam perancangan produk, kita diwajibkan mahasiswa untuk bisa memvisualkan, mendesain, dan menghitung kebutuhan materialnya itu seperti apa, yang disebut dengan BOM, Bill of Material. Bill of Material keluar dari gambar kerja. Di dalam praktek gambar teknik ini yang menggunakan software SolidWorks, itu untuk memudahkan mahasiswa untuk mengetahui berapa banyak komponennya, lalu bagaimana komponen ini standar atau tidak. Nah, selain daripada itu juga, gambar teknik bisa untuk membuat rancangan tata letak atau layout dari sebuah proses manufaktur.
Untuk lebih lanjutnya, bagaimana gambar teknik ini untuk menganalisis DFM yang disebut dengan desain for manufacturing-nya. Yang pada gambar tekniknya di dalam SolidWorks ada yang disebut dengan drawing atau yang disebut dengan gambar kerja. Nah, gambar kerja ini pada teorinya ada yang disebut dengan DFM. Yang tadi saya sebutkan DFM itu desain for manufacturing-nya. Maka di sini akan lebih lengkap, lebih detail tentang dimensi-dimensi dari sebuah gambar teknik. Oleh karena itu, gambar teknik di industri itu sangat penting, sehingga selain mendukung mata kuliah yang lainnya, gambar teknik ini akan membawa kita bahwa bagaimana kita berinovasi, membuat rekayasa-rekayasa engineering di dalam sebuah gambar teknik. Di dalam perkembangan dunia industri yang sekarang ini, dunia R&D, Research and Development ini sudah tentu menggunakan namanya CAD, Computer Aided Design. Apapun itu bentuknya, gambar teknik itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan atau rekayasa industri. Kita sudah di penghujung acara nih sahabat SJTV. Tidak terasa 30 menit sudah ruang mahasiswa menemani sahabat SJTV. Penjelasan mengenai desain produk dan pembuatannya semoga bermanfaat bagi sahabat SJTV ya. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semua dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya?